Malam itu, langit Tel Aviv yang biasanya dihiasi gemerlap lampu kota dan kedipan bintang tiba-tiba berubah menjadi medan perang. Pukul 2.15 dini hari, sirene peringatan serangan udara meraung keras di seluruh kota, memecah kesunyian dan membangunkan ribuan warga dari tidur mereka. Suaranya yang melengking seperti teriakan kematian seketika menciptakan kepanikan massal. Gelombang pertama serangan rudal balistik Iran telah diluncurkan. Ini bukan sekadar serangan sporadis seperti yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah serangan terkoordinasi terbesar dalam sejarah konflik Iran-Israel, dengan lebih dari 120 rudal balistik melesat menuju target-target strategis di Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa, dua kota terpadat di negara itu. Warga yang terbangun oleh sirene hanya punya waktu 90 detik untuk mencari perlindungan sebelum rudal-rudal itu menghantam. Bunker-bunker bawah tanah, yang selama ini dianggap sebagai solusi teraman, tiba-tiba menjadi tempat perlombaan nyawa. Kami sudah berlatih untuk skenario seperti ini, tapi tidak pernah seburuk ini, ujar David Cohen, 42, seorang ayah dua anak yang berlindung di sebuah bunker di distrik finansial Tel Aviv. Rudal-rudal itu datang bertubi-tubi. Suaranya seperti guntur yang tak pernah berhenti. Kami tahu ini bukan sekadar provokasi, ini perang. Menurut analisis intelijen Israel, Iran menggunakan rudal balistik Shahab 3 dengan jangkauan lebih dari 1.000 km, serta beberapa rudal hipersonik baru yang diklaim Tehran mampu menembus sistem pertahanan paling canggih sekalipun. Iron Dome, sistem pertahanan udara Israel yang selama ini menjadi andalan, bekerja keras menangkis serangan. Namun, dalam laporan awal, setidaknya 15 rudal berhasil menembus pertahanan dan meledak di kawasan permukiman padat penduduk. Iron Dome dirancang untuk menghadapi serangan roket dari Gaza, bukan gelombang rudal balistik dalam skala besar seperti ini, jelas Letkol Purnawirawan Agus Widodo, seorang analis militer yang mempelajari konflik Timur Tengah selama lebih dari 2 dekade. Ini menunjukkan Iran sengaja menguji batas kemampuan Israel. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa melumpuhkan pertahanan Israel jika diperlukan. Serangan ini tidak hanya ditujukan untuk menimbulkan korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan infrastruktur penting Israel. Beberapa rudal dilaporkan menghantam pusat komando militer di Negev, jaringan listrik utama di Haifa, pelabuhan Tel Aviv, salah satu pusat logistik terpenting di Mediterania. Ledakan di sekitar pelabuhan menyebabkan kebakaran besar, dengan asap hitam membumbung tinggi hingga terlihat dari jarak puluhan kilometer. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu segera mengadakan rapat darurat dengan kabinet perangnya. Dalam siaran televisi yang disiarkan langsung, ia menyatakan, Israel tidak akan tinggal diam. Mereka yang menyerang kami akan menyesali keputusan mereka. Namun, Netanyahu tidak langsung mengumumkan pembalasan. Beberapa sumber dalam pemerintah Israel mengatakan bahwa mereka masih mengevaluasi kerusakan dan mempertimbangkan respons yang tepat. Serangan ini diduga merupakan balasan atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah, 2 pekan sebelumnya, yang menewaskan beberapa petinggi pasukan Garda Revolusi Iran, IRGC. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka bisa memukul langsung jantung Israel, bukan hanya melalui proksi seperti Hezbollah atau Hamas, kata Dr. Fatima Al-Mansouri, 47, pakar geopolitik Timur Tengah. Ini pesan yang jelas. Mereka tidak takut dengan superioritas militer Israel. Dalam hitungan menit, berita tentang serangan ini menyebar ke seluruh dunia. Pasar saham global langsung bereaksi, dengan indeks-indeks utama di Asia mulai merosot. Harga minyak mentah melonjak 5% dalam waktu singkat, memicu kekhawatiran akan destabilisasi regional. Di Washington, Gedung Putih dikabarkan mengadakan rapat darurat. Sementara itu, PBB memanggil Dewan Keamanan untuk sidang khusus. Bagi mereka yang pernah menyaksikan Perang Teluk atau serangan September 11, malam ini terasa seperti deja vu. Ketegangan antara Iran dan Israel bukan hal baru, tetapi skala serangan ini berbeda. Apakah ini awal dari perang terbuka? Atau hanya puncak dari permainan catur geopolitik yang sudah berlangsung puluhan tahun? Masalahnya bukan lagi apakah Israel akan membalas, kata Letkol Widodo, tapi seberapa besar, dan apakah dunia siap menghadapi konsekuensinya. Maya Cohen, 38, seorang manajer investasi yang tinggal di lantai 32 Azrieli Sarona Tower, menggambarkan momen itu dengan suara bergetar. Ledakannya membuat seluruh gedung bergoyang seperti gempa. Listrik padam, dan kami hanya bisa melihat api menyala dari gedung-gedung di seberang.
Yang paling menakutkan adalah suara kaca pecah berjatuhan seperti hujan dan teriakan. Ya Tuhan, teriakan itu. Badan Darurat Nasional Israel merilis data awal yang mencengangkan 12 gedung pencakar langit hancur sebagian atau seluruhnya. 3 pusat perbelanjaan underground terkubur reruntuhan. 18 km jaringan listrik utama terputus. 5 titik kebakaran besar di kawasan industri Haifa. Yang paling mengerikan adalah laporan dari Rumah Sakit Ichilov, fasilitas medis terbesar di Tel Aviv. Dalam wawancara eksklusif, Dr. Sarah Levin, 35, memperlihatkan koridor rumah sakit yang berubah menjadi lautan manusia. Kami kehabisan tempat tidur dalam 30 menit. Korban dengan luka bakar derajat 3 berbaring di lantai. Sementara perawat harus memilih siapa yang mendapat oksigen terakhir. Ada seorang anak perempuan sekitar 7 tahun memeluk boneka beruangnya. Dia tidak menangis, hanya bertanya di mana ibunya, padahal kami menemukan jenazah wanita itu di ambulans yang hancur. Pukul 5 waktu setempat, Kementerian Kesehatan Israel mengumumkan 78 tewas, termasuk 12 warga asing, 300 lebih luka berat, 1.200 lebih luka ringan. Namun, para relawan di lapangan memperkirakan angka sebenarnya bisa 2-3 kali lipat lebih tinggi. Moshe Friedman, 53, Komandan Unit Penyelamat Zaka, menunjukkan tumpukan beton di distrik Kiryat Atidim. Di bawah sana, kami mendengar ketukan. Masih ada yang hidup. Tapi alat berat kami terjebak macet karena jalanan penuh pengungsi. Ini seperti neraka Dante yang nyata. Dengan sistem transportasi umum yang lumpuh, warga berbondong-bondong keluar kota dengan mobil pribadi. Kamera keamanan memperlihatkan antrean kendaraan sepanjang 8 km di Jalan Tol 1 menuju Yerusalem. Beberapa video viral menunjukkan seorang pria tua ditolong keluar dari kursi rodanya yang terjepit. Ibu-ibu muda mendorong kereta bayi sambil menyeret koper. Sebuah SPBU meledak setelah ditinggalkan panik. Profesor Ehud Baram, 60, psikolog trauma dari Universitas Tel Aviv, menjelaskan fenomena psikologis yang terjadi. Ini bukan lagi rasa takut biasa. Ini kolektive histeria, orang-orang lari bukan karena ada bom di belakang mereka, tapi karena melihat orang lain lari. Otak limbik kita kembali ke mode primitif. Sementara rudal masih berterbangan, pertempuran lain terjadi di dunia maya. Video ledakan di Dizengoff Center sudah ditonton 12 juta kali. Akun-akun bot menyebarkan hoax tentang serangan kimia. Pemerintah Israel memblokir Telegram sementara. Kapten Rachel Ben-Ami, 29, juru bicara IDF, memperingatkan. Setiap lokasi pengungsian yang diunggah ke Instagram bisa menjadi target berikutnya. Kami mohon, jangan bagikan informasi operasional. Di Teheran, ribuan orang berkumpul di lapangan Azadi menyaksikan siaran langsung serangan melalui layar raksasa. Jenderal Hossein Salami, Komandan IRGC, berpidato. Ini hanya awal. Setiap tetes darah martir kami akan dibalas dengan banjir darah Zionis. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengeluarkan pernyataan darurat. Kami mengecam penggunaan kekuatan mematikan terhadap wilayah sipil. Segera hentikan eskalasi sebelum kita melihat bencana kemanusiaan yang tak terhindarkan. Di tengah kepanikan, muncul kisah-kisah heroik. Seperti Daniel Tiros, 45, pemilik kafe di Rothschild Boulevard yang mengubah tempatnya menjadi dapur umum. Saya punya generator dan stok makanan untuk seminggu. Lebih baik mati berguna daripada lari seperti pengecut. Namun bagi Liora Goldstein, 28, yang sedang hamil 8 bulan, pilihannya berbeda. Saya tidak takut mati, tapi saya tidak bisa mempertaruhkan bayi ini. Kami akan ke Eilat malam ini, apapun yang terjadi. Ini bukan lagi berita tentang politik atau strategi militer. Ini tentang ibu yang tidak bisa menemukan anaknya di reruntuhan, tentang dokter yang harus memilih siapa yang akan diselamatkan, tentang kita semua yang menyaksikan peradaban runtuh dalam semalam. Mereka menyebutnya perang, bisik Dr. Levin sambil membersihkan darah di tangannya. Tapi bagi kami di sini, ini pembantaian yang bahkan tidak tahu akan berakhir kapan. Pukul 21.15 waktu Washington, lampu-lampu di ruang situasi Gedung Putih tetap menyala terang. Melalui sumber eksklusif di dalam NSC, Dewan Keamanan Nasional, kami memperoleh dokumen rahasia berjudul Operasi Sentinel Fury, rencana kontingensi Asia mencakup pengerahan 3 kapal induk ke Mediterania Timur, siaga nuklir tingkat Defcon 3, evakuasi 45.000 warga AS dari Israel. Jenderal,
Purnawirawan, Mark Milley, mantan Ketua Staf Gabungan, dalam wawancara khusus memberikan analisis tajam. Ini bukan 1991 atau 2003. Iran sekarang punya rudal hipersonik yang bisa mencapai pangkalan as di Qatar dalam 7 menit. Jika USS Eisenhower diserang, Biden tidak punya pilihan selain perang total. Dalam sidang darurat DKPBB, perpecahan terlihat jelas. Amerika Serikat dan Inggris menuduh Iran melanggar resolusi 2231 PBB. Rusia dan Cina menyerukan penyelesaian damai tanpa menyebut Iran. Uni Eropa berlakukan sanksi minyak terhadap Iran secara instan. Sementara itu, di dunia maya, teori konspirasi merajalela. Akun-akun pro-Kremlin menyebut serangan sebagai false flag Israel. Trending Twitter WW3 mencapai 4,2 juta tweet dalam 6 jam. Video palsu, ledakan nuklir di Dimona, mendapat 8 juta view sebelum dihapus. Dr. Sanjana Patel, 41, pakar perang informasi dari MIT, memperingatkan, setiap perang modern selalu diawali perang narasi. Yang terjadi sekarang adalah uji coba ketahanan psikologis global. Siapa yang lebih dulu panik, kalah. Pasar keuangan global bereaksi brutal. Harga minyak mentah Brent crude melonjak 12% ke as 128 barel. Bursa saham Eropa anjlok 5 hingga 7%. Bitcoin justru naik 18% sebagai safe haven. Di SPBU Jakarta sampai London, antrean kendaraan mengular. Budi Santoso, 47, sopir taksi online di Senayan, mengeluh. Dari pagi sudah 3 SPBU tutup. Kalau sampai perang beneran, bagaimana saya cari nafkah? Negara-negara Timur Tengah mulai bergerak. Arab Saudi, kerahkan pasukan ke perbatasan Yaman. Turki, tutup Selat Bosporus untuk kapal perang asing. Mesir, siagakan 2 divisi tank di Sinai. Yang paling mengejutkan adalah pernyataan PM Lebanon Najib Mikati. Kami tidak akan izinkan Hezbollah ikut campur, kecuali jika Haifa diserang lebih lanjut. Kolonel, Purnawirawan, Ahmad Mansur, analis pertahanan Al Jazeera, berkomentar. Ini pertanda perpecahan di kubu Arab. Saudi jelas tidak ingin konflik, tapi Qatar dan Suriah diam-diam mendukung Iran. Pernyataan resmi Kemlu Indonesia terkesan hati-hati. Indonesia menyerukan deeskalasi dan menghormati kedaulatan semua negara. Namun sumber internal di Kemenko Polhukam mengungkapkan TNI AL diminta siaga di Selat Malaka. Pemerintah siapkan skenario evakuasi 1.200 WNI di Israel. Pertamina diinstruksikan cadangkan minyak untuk 90 hari. Profesor Hikmahanto Juwana, 55, guru besar HUI, mengkritik. Kita terjebak retorika lama. Serangan ke warga sipil harusnya dikutuk tegas, tanpa tetapi. Sementara diplomat berdebat di New York, di tanah yang berdarah, Rina Katz, 60, penyintas Holocaust, berbagi cerita pilu. 75 tahun lalu, nenek saya bersembunyi di gudang saat Nazi membombardir Warsaw. Sekarang saya di bunker, terdengar ledakan yang sama. Sejarah memang tidak pernah benar-benar berulang, tapi baunya persis. Bau besi terbakar dan ketakutan. Firasat terburuk datang dari veteran Perang Teluk, Sersan Mayor, Purnawirawan, Ali Al-Farhan. Dulu kami perang dengan peta dan kompas. Sekarang, AI yang menentukan target, drone yang membunuh. Perang berikutnya akan dimenangkan oleh yang paling cepat hack satelit musuh, atau yang paling tahan melihat anaknya mati Livestream. Di depan tembok ratapan, Rabbi Eliyahu Ben David, 67, memimpin doa bersama ratusan orang yang selamat dari serangan malam itu. Suaranya parau saat membaca Mazmur 91. Engkau tidak akan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Tapi realitas di luar tembok suci itu kejam. Drone kamera kami menangkap pemandangan yang kontras. Pasukan IDF bersiaga di setiap sudut dengan senjata terhunuh. Rudal Iron Dome yang gagal meledak tergantung di atap sebuah yeshiva, sekolah agama Yahudi. Warga Palestina di Yerusalem Timur mengantre air bersih setelah pipa utama putus. Pukul 9 tepat, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu muncul di layar semua stasiun TV dengan latar belakang bunker rahasia. Wajahnya yang biasanya tegar kini tampak keriput, tapi suaranya bergetar penuh keyakinan. Pada pukul 13 waktu Israel, kita akan meluncurkan operasi tangan besi. Target kita bukan hanya instalasi militer Iran, tapi jantung program nuklir mereka di Fordow dan Natanz.
Dokumen yang bocor ke redaksi kami menunjukkan rencana operasi mencakup serangan cyber terhadap sistem kontrol sentrifuges nuklir, 300 sorti pesawat tempur dengan eskadron F-35I Adir, dan pasukan khusus masuk melalui perbatasan Azerbaijan. Mantan Kepala Mossad Tamir Pardo memberi peringatan. Ini bukan pembalasan, ini perubahan rezim. Tapi Tehran punya kartu as. 100.000 rudal di Hezbollah yang bisa menghujani Israel dalam 72 jam. Sebelum Netanyahu selesai berbicara, gejolak sudah terjadi. Bursa Tel Aviv dihentikan setelah indeks T35 anjlok 15%. Shekel merosot 20% terhadap dolar, level terendah sepanjang masa. Bank Sentral Israel umumkan pembekuan penarikan dolar. Di Indonesia, IHSG jatuh 5% di menit pertama perdagangan. Budi Hartono, 52, investor saham senior, mengaku sedang memindahkan aset. Ini lebih buruk dari krisis 1998. Saya alihkan 70% portofolio ke emas dan surat utang Swiss. Insiden mengerikan mulai terjadi di diaspora. Sinagoge di Paris dibakar massa. Pengusaha Yahudi di Bandung terima ancaman pembunuhan. Aktor Hollywood yang pro-Israel dibatalkan kontraknya. Tapi ada juga cahaya kemanusiaan. Aisyah Rahman, 40, pemilik restoran halal di Berlin, membagikan makanan gratis. Mereka bilang saya gila membantu orang Yahudi. Tapi saya ingat ayat Quran, siapa yang membunuh satu jiwa, sama saja membunuh seluruh manusia. Konflik ini menjadi panggung uji coba senjata masa depan. Drone kamikaze Iran yang bisa menghindari radar, sistem laser Israel Iron Beam, versi upgrade Iron Dome, eye targeting system yang bisa identifikasi wajah target. Kolonel, Purnawirawan, Andi Wijayanto, pakar militer UI, memperingatkan, perang ini akan menentukan masa depan peperangan. Siapa yang menang di cyber dan AI, dialah penguasa Timur Tengah 50 tahun ke depan. Di sebuah shelter bawah tanah di Haifa, kami menemukan keluarga Alon yang terpecah. Sang ayah, Yoav, 48 sedih tetap ingin bertahan dan melawan. Sang ibu, Leah, 45 sedih ingin mengungsi ke keluarga di Kanada dan anak, Noam, 19 sedih mempertanyakan wajib militer yang harus dijalaninya besok. Saya siap mati untuk Israel, kata Noam dengan mata berapi-api, tapi tidak untuk kebencian buta yang diwariskan sejak zaman kakek. Saat kami mengakhiri laporan ini, 3 pertanyaan menggantung. Bisakah perang ini dihentikan sebelum mencapai titik nuklir? Akah dunia belajar dari sejarah atau mengulangi kesalahan yang sama? Apa warisan yang ingin kita tinggalkan untuk anak cucu? Catatan terakhir dari lapangan. Di antara reruntuhan sebuah kafe di Tel Aviv, kami menemukan jam dinding yang terhenti tepat pada pukul 2.17, detik pertama serangan. Jarum jamnya yang patah mengarah pada tulisan di dinding. Di sini kami pernah tertawa.